imra'atahu ila firasi famtana'ta fabata zawju ghadbana 'alaiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Ya, apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidur karena ada hajat dan si istri itu enggan dan tidak mau dengan alasannya, maleskah, capekkah, ya, merasa sakitkah, ya, dengan alasan yang dibuat-buat, sedang malam itu si suaminya marah karena nggak dapat pelayanan yang baik dari istrinya, maka para malaikat mengutuknya sampai pagi hari. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan keduanya adalah hadis sahih. Muslim. Sabilud dumu'i sabilun murih tanahada ya sahi kay tastarih wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan bab kajian Islam ini tentang masalah perempuan. Harapan kita dalam pertemuan ini, ibu-ibu, para istri bisa menghayati dan memahami, ya, bagaimana seharusnya dalam syariat Islam menjadi istri yang baik, menjadi istri yang soleha. Bagaimana seharusnya berperilaku dan berhak kepada suaminya agar Allah dan malaikatnya rela surga menanti ibu-ibu, menanti para istri yang taat, yang mengagungkan suaminya dan menyenangkan hatinya sehingga Allah itu rela dan ridha. Ya, Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ya, dalam satu hadis Talhah bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan yang acuh lagi bermuka masam di hadapan suaminya dan menyebabkan susahnya, ya, maka si perempuan tadi dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai dia bisa tertawa di hadapan suaminya dan menggembirakan. Ya, janganlah kita bermuka masam, bermuka cerialah setiap saat pada suami sehingga kita tercipta bahagia setiap saat. Memang bolehlah marah, tapi jangan lama-lama. Bolehlah dia itu emosi, tapi kendalikan emosi, jangan sampai keputusan itu datang saat emosi lagi meluap. Dan tekanlah jiwanya, perbanyak baca istighfar, astaghfirullah. Ketika marah, astaghfirullah. Insyaallah Allah berikan pertolongan. Dan sang suami juga harus bisa dengan logikanya tidak, ya, menghidupkan suasana marah atau suasana yang gak enak itu sehingga dia ikut marah. Maka suami juga wajib baca istighfar. Insyaallah dia perlu ambil wudhu belakang. Nah, itu wudhu. Salat 2 rakaat. Insyaallah marahnya hilang. Insyaallah bacanya. Dan setan yang lagi menggoda supaya dia marah akan pergi karena sucinya. Ya, kita dengan wudhu hingga malaikat akan datang. Insyaallah akan jadi lemah lembut. Ya, istri juga ketika lagi marah kepada suami segera ambil wudhu dan ingat, saya tidak boleh mengacaukan suasana rumah tangga saya, maka ambillah wudhu. Insyaallah dengan wudhu kelihatan cantik dan segar istighfar. Suami begitu. Tidak perlu ada surat 2 rakaat surat wudhu yang menjatuhkan kepada Allah, insyaallah mudah. Tidak ada gunanya. Ya, itu semuanya karena dorongan setan yang menggoda supaya dia marah. Ya, dengan berwudu setan pergi dan malaikat yang datang untuk mendinginkan kalbu kita. Ya, suasana jadi baik lagi. Ingatlah semuanya adalah qadarullah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'a ar-rajulu imra'atahu ila firasi famtana'ta fabata az-zawju ghadbana 'alaiha
la'anathal malaikatu hatta tusbih. Ya. Apabila seorang laki-laki memanggil istrinya ke tempat tidur karena ada hajat dan si istri itu enggan dan tidak mau dengan alasannya, maleskah, capekkah, ya merasa sakitkah, ya dengan alasan yang dibuat-buat, sedang malam itu si suaminya marah karena nggak dapat pelayanan yang baik dari istrinya, maka para malaikat mengutuknya sampai pagi hari. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan keduanya adalah hadis sahih. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Janganlah, mari kita nikmati bersama-sama. Itu semuanya karena Allah yang memberikan kenikmatan suami dan istri. Dan halal, kenapa harus menolak? Ya, dan itu ibadah. Dan insya Allah surga adalah balasan. Para muslimin rahimahullah, ada satu riwayat Salman Al-Farisi meriwayatkan bahwa Fatimah radhiyallahu masuk berkunjung kepada Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah, kedua matanya mencucurkan air mata. Maksudnya air matanya dari Siti Fatimah dan berubahlah ruman mukanya. Kemudian Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai anakku," ya, Fatimah menjawab, "Mengapa engkau seperti itu? Mukamu kok masam dan ada air mata yang bercucuran dari mata?" Fatimah menjawab, "Wahai Rasulullah ayahku, tadi malam saya dan Sayyidina Ali bergurau dan telah timbul percakapan yang menyebabkan dia marah kepadaku karena kata-kata yang terlontar dari mulutku tidak disengaja. Ketika aku melihat bahwa Ali itu marah, aku menyesal dan merasa susah. Kemudian aku berkata kepada Sayyidina Ali, 'Hai kekasihku dengan rayanku, oh sayangku, relakanlah akan kesalahanku. Maafkan kesalahanku yang saya salah ngomong sehingga membuat kamu susah atau marah.' Kemudian seraya aku mengelilinginya, merayu-rayunya dan merayunya sebanyak 72 kali. Masya Allah, Sayyidina Fatimah putra Rasulullah merasa bersalah hanya kata-katanya yang salah kepada Sayyidina Ali dan takut Ali itu marah. Memang marah hingga dia bermuka masam. Masya Allah, dia takut kepada Allah. Ya, dia merayu dan bilang, "Wahai kekasihku, wahai sayang, relakanlah atas kesalahanku." Masya Allah. Inilah yang perlu kita contoh, ya para wanita, para istri, ya Sayyidatina Fatimah putri Rasulullah kepada anaknya, kepada Sayyidina. Ketika dia bersalah ngomong yang kayak, sehingga menjadi rela dan tertawa kepadaku. Ya, dengan segala kerelanya, sedang saya tetap merasa takut kepada Tuhanku, takut kepada Allah. Ya, inilah putri Rasulullah yang memimpin para wanita di surga. Insya Allah. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Fatimah, "Wahai anakku Fatimah, demi Zat yang telah mengutusku sebagai nabi dengan agama yang benar, sesungguhnya kalau sekiranya engkau mati sebelum Ali suamimu itu rela kepadamu dan marah kepadamu dan tidak rela kepadamu, ya, dan engkau mati tapi suamimu enggak rela atau marah karena perbuatanmu, maka aku tidak akan menyalahati kamu, tidak akan mengusahakan kamu, mayatmu." Inilah saking marahnya Rasulullah bila seorang wanita itu membuat suaminya kecewa dan marah. Ketika suaminya enggak rela dan dia sempat mati sampai suaminya tidak merelakan dan tidak mengampuni atas istrinya, maka dia celaka si istri. Maka Rasulullah, "Aku tidak akan menyolatimu," kata Rasulullah, seandainya. Kemudian beliau bersabda lagi, Rasulullah, "Hai anakku, tidakkah engkau mengetahui bahwa kerelaan seorang suami itu juga merupakan kerelaan Allah, dan ridhonya seorang suami juga ridhonya Allah, dan kemarahan seorang suami itu juga merupakan murka Allah. Ini Allah murka, maka jangan harap ridhonya dan jangan harap surga, pasti neraka.
wahai anakku, seorang perempuan yang beribadah betul-betul seperti ibadahnya Siti Maryam, anak putri Imran, kemudian suaminya tidak merelakan kepadanya, maka Allah tidak akan menerimanya daripadanya amal ibadahnya. Wahai anakku, amal yang paling utama para wanita ialah ketaatan mereka kepada suami. Amal yang paling kita afdal amal bagi seorang wanita adalah ketaatan pada suami. Dan sesudah itu gak ada lagi amal yang paling utama daripada bercumbu, ya, bersantai, ya, menikmati bercumbuan dengan suami istri. Itu adalah ibadah. Ya, kebahagiaan, dan Allah berikan pahala yang besar. Ya, tapi amal utama bagi saya adalah taat kepada suaminya. Wahai anakku, kata Rasulullah, ya, duduk 1 jam dalam bercumbu dan bersantai dengan suamimu itu lebih baik bagi mereka daripada ibadah 1 tahun. Masya Allah. Bercumbu, bersantai dengan membahagiakan suaminya atau bersama-sama berbahagia 1 jam saja itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Dan dicatat tiap-tiap pakaian yang dikenakan pada waktu bercumbu atau bersantai dengan suaminya seperti pahala seorang mati syahid. Masya Allah. Wahai anakku, kata Rasulullah, sesungguhnya seorang perempuan apabila bercumbu sehingga memakaikan pakaian untuk suaminya dan anak-anaknya, maka sudah pasti baginya surga. Dan Allah memberikan kepadanya tiap-tiap yang dikenakan dari beraneka pakaian akan sebuah kota di dalam surga. Masya Allah, luar biasa. Wahai perempuan, camkan ini, ya, pahami, ya, hadis Rasulullah, pahami perintah Rasul kepada Sayyidina Siti Fatimah. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, seorang laki-laki yang mempunyai 2 orang istri. Lah ini peringatan bagi laki-laki yang suka beristri banyak ini. Ya, seorang lelaki yang mempunyai 2 istri dan dia tidak berlaku adil di antara keduanya dalam belanja, ya, dan tidak menyamakan pula dalam tidurnya, maka makannya dan minumnya, maka dia terlepas bebas daripadaku dan dia dianggap sebagai umatku, dan Rasulullah tidak akan memberikan syafaat pertolongan kepadanya, dan saya pun terlepas bebas daripadanya. Bahkan dia tidak mempunyai bagian dalam syafaatku atau pertolongan untuk kelak di Yaumul Qiyamah, dan kecuali dia bertobat. Jangan suka kawin 2. Selama kau tidak mampu berbuat adil, jangan. Rasulullah sudah akan memberikan pelayanan syafaat pada kamu, dan dia bukan bagian dari keinginan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian Nabi juga bersabda, barang siapa yang mempunyai 2 istri, kemudian dia lebih condong kepada yang satu serta tidak condong kepada yang lain, yang satunya, sementara riwayat tidak bertindak adil, dia bersikap adil kepada keduanya, maka besok dari kiamat dia datang sedang salah satunya lambungnya menjadi bengkok. Masya Allah, disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi laki-laki terutama yang suka kawin dan juga punya istri 2, bagi perempuan yang ingin jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, ya, maka ikutilah syariat Islam, ikutilah sunnah Rasul, menjadi istri yang baik dan jadi suami yang adil. InsyaAllah kita dimasukkan dalam surga Allah, dalam surga yang nikmat yang Allah janjikan dan Rasulullah jaminkan. Demikian kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.